Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Paulo Tuseke lewat YouTube saya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita baca merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk firman yang kita akan baca renungkan secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur sore menjelang malam hari ini Tuhan, kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Dan Tuhan, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami saat ini rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah mari persiapkan kami Tuhan. Oh, siapa pendengar, siapapun kami Tuhan, persiapkan dan layakkan Tuhan. Lebih khusus hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati. Persiapkan sekalian kami Tuhan. Segala macam yang dapat mengganggu pemberitaan firman-Mu, yang datang dari kuasa kegelapan, kami tolak dia di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasanya Tuhan. Usir dia jauh dari kehidupan kami. Kawal pagari kami kuasa darah-Mu kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kami mendengar, menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kali Tuhan, kami semua ampun kami segala kesalahan dosa kami. Jangan ingat-ingat Tuhan, ampun, kuduskan, sucikan kami, supaya kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca dua ayat dari firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai berikut. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, sebelum kita uraikan firman Tuhan ini, dalam kaitan dengan firman Tuhan ini, minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, Israel digemparkan oleh 5 ekor sapi merah. Sekali lagi, Israel digemparkan dengan 5 ekor sapi merah. Dan ini merupakan topik saya. Bapak Ibu Saudara, 5 ekor sapi merah ini oleh tim dari Yesreel, Nabi Yesreel Ariel, sebagai pendiri daripada Temple Institute. Mereka menemukan sapi merah ini di Texas, Amerika Serikat, di sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat. Dan sapi merah ini sudah dikirim ke Israel. Dan Bapak Ibu Saudara,
para rabi, dan para pejabat-pejabat tempel institut, termasuk di dalamnya Rabi Yisrael Ariel, hadir dalam upacara penjemputan dari sapi merah di bandara di Israel. Dan kita lihat bahwa sapi merah ini tentunya dipersiapkan untuk antara lain. Sapi merah ini disiapkan untuk antara lain pentahiran bait suci dan imam-imam yang nanti akan bertugas dalam bait suci. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 19 ayat 1 dan 4, di situ jelas tentang binatang ini atau sapi merah ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ini yang menjadi tujuan daripada sapi merah ini. Memang sudah beberapa tahun ini sapi merah ini dikembangbiakan oleh orang Israel. Tetapi mereka menanti suatu sapi merah yang benar-benar merah dan tidak bercacat. Tidak ada noda, sempurna. Karena nanti itu akan digunakan dalam upacara-upacara daripada orang Israel, termasuk pentahiran bait suci. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada 9 fakta menunjukkan bahwa sapi merah ini adalah bagian atau salah satu dari 9 hal yang dibutuhkan dalam mendirikan bait suci, yaitu antara lain sapi merah. Selain tentunya hal-hal lain seperti lokasi. Kalau saya boleh baca di sini, lokasi daripada tempat pendirian bait suci itu sudah ada. Kita tahu bahwa perang antara Israel dan bangsa Arab waktu itu pada tahun 1997, Israel memenangkan peperangan itu melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, yaitu bangsa Arab. Dan jumlah mereka menyerang Israel jumlahnya ada 100 juta. Melawan bangsa Israel yang waktu itu tahun 67 jumlah mereka hanya 2,5 juta. Tapi puji nama Tuhan, bangsa Israel memenangkan peperangan itu karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Allah di pihak mereka. Dan lokasi ini atau lokasi dari bait suci itu telah direbut kembali oleh bangsa Israel dari tangan bangsa-bangsa Arab dalam perang 6 hari itu pada tahun 1967. Itu yang pertama. Ini fakta yang mendukung dan menyatakan bahwa benar-benar bait suci itu akan didirikan. 2. Denah atau cetak biru daripada bahan-bahan bangunan untuk bait suci sudah disiapkan. Yang ketiga, sekolah dan kursus-kursus keterampilan untuk imam-imam dan pelayan bait suci telah berlangsung dan telah disiapkan. Jadi mereka yang akan ambil atau bertugas di bait suci nanti sudah disiapkan. Dan yang keempat, sapi merah yang sedang dibiarkan
Dan kita lihat pada masa perjanjian lama itu sudah jelas. Yang kita baca di dalam khususnya pada bilangan pasal 19 ayat yang pertama dan sampai 4. Nanti ambil bagian Bapak Ibu Saudara membacakannya. Dan kelima, di mana kita lihat tabut perjanjian oleh Grand Jeffrey, dia mengatakan bahwa sudah ditemukan kembali di Ethiopia, walaupun tempatnya yang pasti masih dirahasiakan oleh pemerintah Israel. Dan ketujuh, dana untuk pembangunan bait suci sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Dan ke-8, peraturan-peraturan yang menyangkut hari Sabat akan diterapkan kembali pada saat pemerintahan Israel atau pembangunan daripada bait suci ini dimulai. Dan 9, bahwa ini sudah jelas bahwa menunjukkan bahwa bait suci itu sudah siap untuk dibangun. Bapak Ibu Saudara, tentunya ada yang bertanya, mengapa demikian dan apa? Karena memang ini sudah dinubuatkan. Tadi kita sudah baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saya baca sekali lagi. Bahwa benar-benar bait suci ini akan dibangun kembali. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini 42 bulan lamanya, Bapak Ibu Saudara, adalah masa tribulasi, masa antikris. Sesudah orang percaya diangkat ke sorga, maka antikris bekerja. Dan kata firman Tuhan, mereka akan menginjak kota itu, yaitu kota Yerusalem. Termasuk yang disebutkan pelataran yang ada di luar itu. Hai Yohanes, tidak perlu engkau ukur, karena itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Siapa mereka? Adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Kita kembali Bapak Ibu Saudara. Apa sebenarnya yang menjadi makna daripada pembangunan bait suci ini? Kita lihat makna secara spiritual dari pembangunan bait suci ini. Saya ada catat 3 hal. Apa makna daripada pembangunan bait suci ini? Ingat Bapak Ibu Saudara, pertama, pembangunan bait suci ini adalah bukti bahwa Israel menolak dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ini bukti. Mereka mendirikan bait suci karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ini bukti. Kalau saja mereka percaya Yesus, mereka tidak akan membangun. Tetapi ini yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi di Golgota? Yesus mati di kayu salib. Itu menunjukkan atau ini suatu bukti. Dan ini sudah cukup untuk menebus segala dosa manusia. Jadi apa yang Yesus lakukan pada 2000 tahun lalu di Golgota, dia menderita mati di kayu salib
dan menebus segala dosa manusia, termasuk saya dan saudara. Ini makna daripada secara spiritual daripada pembangunan bait suci ini. Dan yang ketiga, hukum Taurat dan Sabat adalah juga bukti Israel belum percaya Yesus adalah Mesias. Sekali lagi, pembangunan bait suci ini suatu bukti bahwa hukum Taurat dan Sabat adalah bukti Israel tidak percaya akan Yesus. Khotbah saya yang lalu bahwa saya katakan bahwa kita tidak memerlukan lagi bait suci. Tidak perlu. Yesus sudah menggenapkan semua di kayu salib. Saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh Yesus, melalui darah Yesus. Atas kematiannya di kayu salib. Sebab itu kita tidak perlu lagi, tidak membutuhkan. Tetapi nubuatan Tuhan sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini pembuatan 9 fakta yang saya sampaikan pertama tadi. Antara lain sapi merah adalah bagian daripada persyaratan mendirikan bait suci. Dan kita lihat bahwa ini merupakan tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Kedatangan Yesus sudah segera akan datang. Dan kita lihat ini semua sudah disiapkan. Tinggal membangun. Pada saat rapture, orang percaya diangkat ke sorga. Maka pada saat itu pemerintahan Israel akan mengetuk palu untuk pembangunan bait suci. Dan itu akan terjadi. Dan bait suci ini akan bekerja sama dengan antikris untuk membangunnya. Ada salah satu pasal dalam perjanjian antara orang Israel dengan antikris adalah antikris ini akan melindungi bait suci itu. Tapi pada pertengahan, pada masa tribulasi itu, antikris mengingkari perjanjian mereka. Dan bangsa Israel terkecoh. Dan mereka tertipu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara diingatkan terus bahwa benar-benar kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini adalah bukti. Jadi sapi merah ini salah satu bukti bahwa Tuhan segera akan datang. Dan kita lihat bahwa hal ini oleh bangsa Israel heboh. Dan mereka gempar menemukan sapi merah yang diimpor dari Texas, Amerika. Dan mereka menemukan. Dan mereka sedang dan terus mengikuti perkembangan dari sapi merah ini. Jangan sampai terjadi cacat atau noda dan lain sebagainya. Harus sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya bagi saya dan saudara, untuk peristiwa ini, tentang kedatangan Tuhan sudah begitu jelas mengingatkan saya dan saudara, bersyukur kepada Tuhan, bahwa benar-benar semua ini akan terjadi. Semua kelengkapan daripada pembangunan bait suci sudah disiapkan dan segera akan dibangun. Tinggal menunggu orang percaya diangkat ke sorga. Maka peristiwa itu mulai terjadi bersamaan dengan masa antikris. Pemerintahan antikris di dunia. Dan akan memerintah orang yang tertinggal. Yang tidak diselamatkan. Yang tidak percaya kepada Yesus. Yang tidak taat dan setia kepadanya. Akan tertinggal. Akan mengalami apa yang disebut dengan masa tribulasi. Masa pemerintahan antikris. Akan dialami oleh mereka yang tidak diangkat ke sorga. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan jiwa kita, gereja Tuhan, untuk hari pengangkatan itu.
supaya kita tidak tertinggal. Kita tinggalkan dunia ini bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan peringatan bagi saya dan saudara atas segala bukti-bukti yang sudah dan sedang terjadi. Bahkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya dan amin, semua itu akan terjadi. Barulah Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau segera akan datang. Bukti-bukti dan tanda-tanda kedatangan-Mu sudah sangat jelas. Kami bersyukur sebagai orang yang percaya rahasia ini Engkau sampaikan, Engkau ingatkan bagi kami. Dan kami harus hidup berjaga-jaga, setia sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Kami tidak mau tertinggal dalam dunia ini, karena dunia ini akan diserahkan kepada pemerintahan antikris pada masa tribulasi yang disebutkan dalam firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa mereka akan menginjak-injak kota Yerusalem selama 42 bulan, yaitu 3,5 tahun. Dan ini akan terjadi. Dan oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak akan mengalaminya semua, karena kami sudah beralih tempat dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kami terus hidup dalam pengharapan bahwa Engkau segera akan menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.